Wanita ini ditusuk hingga mati. Tiba-tiba di luka tusukan ada sesuatu yang bergerak. Jaksa yang bernama Jenny dan semua orang terkejut. Dokter forensik Ben menjelaskan bahwa itu adalah belatung. Dia menyuruh bawahannya untuk membawa pulang. Terlihat ada sebuah sepatu lelaki di lokasi. Jenny sepertinya pernah melihat sepatu itu. Di saat ini polisi menerima telepon dari seorang wanita yang tak menyebut nama. Dikatakan bahwa terlihat seorang pria yang penuh dengan darah di mukanya, berlari ke tempat parkir dengan sebuah sepatu saja. Mobilnya berwarna abu-abu. Di tengah nomor platnya terdapat angka 8. Akhirnya antara 2 atau 3. Mereka kembali ke kantor untuk memeriksa plat nomor. Ada ribuan mobil dengan plat nomor begitu. Kapten pun bercanda ada satu di kantor polisi. Setelah diperiksa ternyata milik John. Dan dia beristirahat hari ini. Jenny segera teringat dia pernah melihat John memakai sepatu itu. Segera dia dan rekannya Jack pergi ke rumah John. Pihak polisi juga memeriksa bahwa almarhum menelepon John. Dia sedang dilecehkan oleh seorang kurir. Ditemukan mobil John. Setelah pemeriksaan terlihat banyak darah di bagian setir. Jenny dan Jack tiba di rumah John. Dilihatnya satu sepatu yang sama dengan sepatu di lokasi kejadian. Tetapi John tidak tahu apapun. Jenny dan Jack segera membawa John untuk pemeriksaan. John menjelaskan bahwa dia minum alkohol dan ketiduran. Tidak tahu apa yang terjadi. Jenny melihat laporan panggilan telepon John. Dia banyak bertelepon dengan almarhum. Saat mendengar wanita itu dibunuh, John sangat panik. Di saat ini kapten tiba, memberitahu mereka bahwa banyak bekas darah di mobil. Sudah dipastikan John adalah tersangka. Jenny dan Jack sering bekerja sama dengan John. Jadi mengerti kepribadiannya dan khawatir. Ben memeriksa luka mayat itu. Ternyata 50 tusukan itu bukan tusukan mematikan. Cedera fatalnya di bagian leher, yaitu dicekik. Dan tusukannya hanya untuk menyenangkan diri. Di bagian muka juga terbentur. Lebih cepat membusuk, karena banyak keluar darah. Lalat bertelur banyak. Itu sebabnya ditemukan belatung. Ben membawa orang untuk memeriksa rumah dan mobil John. Di saat ini kamera pemantau apartemen John juga rusak, sehingga tidak ada catatan sama sekali pada hari kejadian. Di acara pemakaman almarhum, Jenny melihat pacar wanita itu. Diketahui bahwa pria itu sedang di perpustakaan seharian. Akhir-akhir ini wanita itu sering berkata dia diikuti orang. Dan dia sangat khawatir. Jenny dan Jack segera menemukan kurir. Tapi kurir punya alasan tidak di lokasi pada hari kejadian. Jadi hanya bisa membiarkannya pergi. Jaksa mulai menginterogasi John. Tetapi menghadapi semua bukti John sudah panik. John menjelaskan bahwa dia menyelesaikan kasus wanita yang diikuti kurir itu. Dan terus menghubunginya karena wanita itu tidak ada saudara yang menghiburnya. Sehingga mereka menjadi teman. Mengenai kematian dan bekas darah dia tidak tahu. Dia mabuk sehingga tidak ingat. Ben sudah gila karena memelihara belatung di kantornya. Ternyata karena suhu lokasi terlalu panas. Keluar belatung dari lukanya. Jadi untuk mengetahui waktu kematian yang sebenarnya. Jadi menggunakan bangkai untuk memelihara belatung. Untuk menyelidiki pertumbuhan belatung itu. Mirip dengan belatung di lokasi. Malam hari Ben segera membawa laporan ke kantor polisi. Dia mencari Ken dan mengeluarkan belatung itu sekaligus melepaskan John. Wanita toksikologi segera menjelaskan kepada Jenny. Belatung yang ditemukan di lokasi adalah larva ketiga. Lintas pertumbuhan normal sampai larva ketiga memerlukan 70 jam. Dibutuhkan 60 jam dalam lingkungan 25 derajat. Dan butuh 50 jam di suhu 28 derajat. Karena lokasi kejadian adalah 28 derajat. Jadi dipastikan bahwa waktu kematiannya adalah lebih dari 50 jam. Untuk membuktikannya lagi Ben mengatur suhu ruangan yang berbeda. Untuk mempelajari lintas pertumbuhan belatung. Jenny segera sadar bahwa telepon itu adalah fitnah. Jack langsung berkata bahwa ternyata hari kematiannya adalah 2 hari sebelumnya. Dan di hari itu John bekerja. Dia punya bukti tidak ada di lokasi. Jenny segera berkata belatung adalah bukti terbaik. Sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa John bukanlah pembunuh. Polisi hanya bisa memeriksa kembali. Sudah dipastikan tanggal kematian adalah 25. Kepala polisi sangat marah. Jadi meminta Jenny untuk menyelesaikan kasus dalam 24 jam. Salah satu petunjuk yang ada adalah penelepon itu. Jenny segera memeriksa dari suara. Diketahui latar belakang penelepon ada suara musik mobil di jalan. Setelah pemeriksaan ditemukan mobil yang lewat itu. Keluarkan kartu memori.
Tetapi orang yang melapor itu tidak kelihatan jelas. Di saat ini Ken menerima telepon dari seorang rekan di tempat pengawasan. Kurir datang ke lokasi. Terlihat kurir itu sedang melihat jendela depan kamar almarhum. Diambilnya sesuatu dan berlari pergi. Tetapi saat turun dia ditangkap polisi. Setelah ditanya, kurir itu berkata dia tidak dapat bertemu dengan wanita itu, tetapi tetap sangat menyukainya, sehingga dia meletakkan kamera di sana. Dikira polisi sudah pergi jadi dia ingin mengambil kembali kameranya. Jenny bertanya kapan dia meletakkan kamera. Kurir langsung berkata 2 minggu lalu. Jenny langsung berkata mungkin saja ada rekaman tanggal 25. Semua orang menunggu di depan komputer, menunggu putarnya rekaman tersebut. Apakah kamu dapat percaya mahasiswa yang rapi ini menusuk pacarnya? Bahkan berpura-pura datang ke acara pemakamannya. Ben menyelidiki belatung, berhasil membuktikan John bukanlah pembunuh. Jenny hanya bisa menggunakan cara lain mencari pembunuhnya. Akhirnya mereka mendapatkan kamera dari kurir. Semua orang menunggu di depan komputer. Tiba-tiba terlihat almarhum didorong keluar dari kamar. Pembunuh memukulnya. Ternyata dia adalah pacar almarhum yang terlihat rapi dan lembut. Semua orang terkejut. Jenny dan Jack segera ke rumah pembunuh. Dan diketahui bahwa dia sudah membeli tiket penerbangan ke Filipina untuk melarikan diri. Jadi mereka menghubungi pihak bandara. Jenny sepertinya teringat sesuatu. Dia segera kembali ke rumah pembunuh. Diambilnya sebuah bingkai yang terbalik. Tiba-tiba keluar sebuah amplop. Di dalamnya ada informasi John dan fotonya. Ternyata pembunuh sudah mengetahui bahwa almarhum berkomunikasi dengan John, bahkan mengikuti mereka. Foto terakhir adalah di pelabuhan. Jenny segera menghubungi rekannya. Dikatakan bahwa pembunuh itu mau melarikan diri dari pelabuhan. Jadi dia dan Jack datang ke pelabuhan. Dilihatnya seorang pria yang membawa alat pancing. Karena mencurigakan Jenny mengikutinya, pembunuh membawa Jenny ke sebuah gudang. Saat dia ingin membunuh Jenny, Jack tiba tepat waktu. Tetapi pembunuh itu mendorong Jack dan melarikan diri. Tidak lama kemudian Jack berhasil menangkapnya. Akhirnya kebenarannya terungkap. Wanita itu tidak tahan terhadap kekerasan pacarnya. Jadi ingin putus. Dan pembunuh itu mengira karena John adalah pihak ketiga. Jadi saat dia memukul wanita itu, tanpa sengaja mencekiknya hingga mati. Untuk memalsukan bukti, ditunggu hingga tanggal 27 saat John mabuk. Dia mengikuti John hingga ke rumah. Dioleskan darah di tangan John. Diambilnya sepatu John dan mengoles darah di mobil John. Menggunakan pengubah suara untuk melapor polisi. Rencana yang tampaknya mulus dihancurkan oleh 2 orang. Yang pertama yaitu Ben mengetahui waktu kematian yang sebenarnya dari belatung. Yang kedua adalah mendapatkan kamera dari kurir, sehingga mengetahui pembunuhnya. Film berakhir. Sampai jumpa.